Ini saya akan membacakan ini apa namanya kitab bahwa Bismillahirrahmanirrahim, hasilnya segala wujud sesuatu itu, nah segala wujud sesuatu itu dengan dinisbahkan, dengan dibandingkan kepada wujud Allah. Nah ini ya, kita artinya dinisbahkan atau disamakan dengan wujud Allah yang hakiki itu adalah khoyal, waham, dan majazi. Nah ini ya, kalau dibandingkan dengan nisbahkan arti wujudnya Tuhan, kita nadur ya. Nah itu adalah khoyal. Kita ada ini, ada yang hayalan main, mungkin sebenarnya ya khoyal, waham, dan majazi. Sebagaimana ado ini ada sebagai ini pinjaman sementara. Yang sebenarnya selama-lama ya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Artinya pengertian Tuhan di sini maksudnya yang berkuasa, yang pandai, yang bisa, itu tidak ada. Malahan itu artinya tidak ada sama sekali, tidak ada sesuatu. Ya, tidak ada sesuatu. Habis ini. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Kenapa? Kita ini melihat segala sesuatu. Tetapi hati tidak jalan, nginap hati ini. Nyengok kipas angin, belabu di kipas angin. Nyengok di TV, belabu di TV. Nyengok lemari, belabu. Itu makanya hanya kita tidak tahu. Tidak tahu, saya katakan tidak tahu. Ya, main. Ya. Jadi oleh karena itu, kalau memang betul-betul macam itu, kita tegas-tegas. Ya. Saya pernah kadang-kadang bertemu di Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, ya. Tidak ada yang pasti, tidak ada yang jelas. Ya, hati tidak tahu. Jangan tidak tahu. Ngapa? Yang membuat bumi langit ini siapa? Allah. Membuat tumbuh-tumbuhan siapa? Allah. Membuat lautan siapa? Allah. Kenapa kau tidak tahu? Itu. Ya. Saya pernah dengan Habib Rufi itu berbicara. Ya. Nah, cuman ya biarlah kepahaman orang itu macam itu, di situlah biarlah. Tidak biar kita gubris-gubris asal pengetahuan mereka sampai ke situ. Wallahualam, apa benar apa salah saya tidak berani mengatakan itu salah, tidak berani ya. Karena kepahaman mereka kan sampai di sana. Nah, jadi oleh karena ini saya tekankan seluruh dalam ya pengajian ini, karena inilah saya ngajarnya bukannya setahun 2 tahun, ya ngajar ini cuma 35 tahun. Saya berani hati ngatakan macam itu. Kenapa? Nah, ya oleh karena seolah-olah hati merasakan saya berikan pelajaran ini supaya kalian tahu galau. Semua ngerti sama sekali. Nah, ya kita berhasil. Kalau tidak macam itu, ya jangan kita lengah-lengah kehidupan ini. Baik muda, baik tua, itu harus kita, ya menunggu ini berkata. Atau kita mencarikan bahwasanya, nah
kita sedang banyak gawe itulah yang dapatnya. Kalau kita ngobok, mogok, nah untuk Tuhan udah banyak halangannya. Pikiran ini diajak kemana-mana. Pikiran ini hawa nafsu. Nah, ini yang sangat besar, hawa nafsu yang ada pada diri kita ini. Ngajak kepada jalan itu yang salah. Tapi bukan yang salah, dia ada yang benar. Bukan ngajak yang salah saja, tetapi ada yang benar. Nah, jadi oleh karena itu, jangan tertipu dengan hawa nafsu yang ada pada ini. Memang Allah SWT telah memasukkan di dalam jasad ini, Allah memasukkan sebagaimana nur imannya di dalam lubuk hati yang paling dalam. Ya, nur iman itu dimasukkan di dalam hati lubuk yang paling dalam. Dan di samping itu juga dijadikan hawa nafsu untuk menjaga, merajalelakan jangan ya hati ini supaya kita nih istilah jangan kita susah. Dibuatkan oleh Allah itu gawe pekerjaan supaya hati nuntut kepada hati yang sebenarnya iman itu. Ya, ini iman ini setiap saya katakan setiap manusia ada semua. Tetapi setelah lahir ke dunia, melihat dunia, maka hati tidaklah tergubris, tidaklah diketahui. Maka ada kadang-kadang ya dia merasa senang dengan bagi usaha dia, maka lalu dia tidak nuntut lagi. Usaha yang besar-besaran memang berhasil, ya. Nah, tetapi untuk nuntut hati tadi banyak terlengahkan oleh karena masalah tadi kita rekan dunia, ya. Maka kita ini, ya, selagi kecil, selagi namanya ialah akal belum sampai, selagi anak-anak, ya, itu kita tidak puas, ya. Tetapi setelah akal masuk, nah mulai ada yang bekerja, nak nuntut, nak ngaji kebaikan, ada yang mau sekolah, ada yang tidak mau, kadang-kadang gawe gini yang dia gawikan. Nah, ini gawe masalah kedunia ini gawe kenyo, akhirnya keimanan itu tidak akan tergubris. Nah, kau ngatakanlah bahwasanya iman yang bertambah, iman berkurang. Oleh karena tidak ngerti, iman tidak ada, iman yang beriman atau tidak ada, bukan bertambah berkurang. Ini bukan sesuatu benda. Kalau kopi ini penuh, dipinum habis, dikit. Ini benda. Kalau iman itu bukan benda, bukan. Kepercayaan, tapi hendaklah dengan ini ya yakin. Ya. Kalau namanya berkurang, berarti masih ada imannya, tinggal nambahi baik. Yang ada, ya biarlah. Ya. Jadi oleh karena itu, bukan bertambah, bukan berkurang. Tidak ada dengan ada. Ya. Kalau memang tidak tahu, tidak ada. Yang ada itu, dia percaya bahwa saya Allah SWT ini ada. Ada itu berarti imannya ada. Nah itu yang maksudnya. Nah jadi karena itu mari kita gubris hati masing-masing supaya kita mengerti. Jadi masalahnya bahwa kita ini arti kalau dinisbahkan, dibandingkan dengan adanya wujudnya Allah, itu adalah khoyal. Kita sama sekali khoyal, hayalan.
Hayal, menghayal, tidak ada apa-apa dah. Ya. Waham, betul-betul itu menerkawai itu waham. Kira-kira ada dah kita nih? Apa tidak ada? Itu kira-kira. Kalau majazi, pinjaman sementara. Ya, sementara ini kita dipinjamkan oleh Allah, padahal kita tidak ada. Ya, tidak. Artinya dipinjamkan ini tidak ada. Ya. Karena wujudnya antara dua Adam, hati kita ini, benda-benda ini, ya, ialah bermula wujud yang antara dua Adam itu Adam. Artinya dari Adam pasti Adam. Arti kalau tidak ada pasti tidak ada. Ini ya. Nah. Dan tidak wujud yang pada hakikatnya, arti tidak bisa dikatakan kita wujud selama-lamanya, ya. Dengan sendirinya bahwasanya tidak ada, ya. Jadi mau katakan yakinlah kamu bahwa kita tidak ada. Apalagi nak lebih, ya, nak melawan, nak pintar, tidak ada kata, tidak ada, ya. Artinya tidak jadi sendiri. Betapa ada itu adanya dengan wujud Allah Subhanahu wa taala, yakni qaim, ya, dengan wujudillah. Nah, ini qaim, arti berdiri tetap dengan wujudnya Allah. Nah, itu qaim. Kan bahasa Arab itu berdiri. Nah, maksudnya ini Allah itu artinya kita sekarang tidak ada itu dalam pengertian yang hakiki, tidak ada. Tetapi adanya di mana? Sekarang kita hidup ini hidupnya Allah SWT. Apa tadi? Al-arwah. Itu namanya Muhammad itu Abul Adam. Ya, Muhammad itu Abul Arwah. Jadi Muhammad ini bapak baru. Karena Muhammad ini dibuat oleh Allah. Ya, itu yang pertama kali yang dilahirkan dunia menyerupai sebagai manusia. Tetapi kita menurut sejarahnya bahwa Adam itu apa? Tidak berbayang, ya. Muhammad bin Abdullah tidak berbayang. Dan dekat orang besar dia besar, dekat orang kecil dia kecil, itu Muhammad. Artinya dia selalu menyesuaikan keadaan ini manusia. Yang sebenarnya itu memang sebenarnya ini kejadian pada zatnya Allah. Itu. Jadi dilahirkan di dunia. Dia sudah nabi-nabi yang lahir dulu. Nabi Adam lahir. Muhammad belum lahir. Ya. Tetapi dia sudah ada. Nah, makanya artinya nabi-nabi dulu berbadan rohani, bernyawa Rohul Kudus. Nabi-nabi. Nah, berbadan rohani, bernyawakan kepada Rohul Kudus. Ya. Nah, makanya Muhammad SAW berbadan rohani, bernyawakan kepada roh idopi. Idopi itu roh Tuhan. Ya, nah ini. Jadi nabi-nabi yang lain juga
berbadan rohani bernyawakan kepada Rohul Kudus. Kalau orang kafir berbadan jasmani bernyawakan rohani. Kafir itu berbadan jasmani bernyawakan kepada itu rohani. Ya, itu orang kafir. Nah, jadi dalam hal ini kadang-kadang yang maaf kita tuh bukan kita dinamakan istilahnya membela agama lain. Semuanya. Kalau memang betul-betul hatinya jujur yang sebenarnya pada Allah, ya baik itu pada Tuhan. Tapi biarlah ada usaha kita membicarakannya itu. Oleh karena itu kita sebagai manusia ini yang Islam dengan yang agama lain itu berbeda. Paham dia, pahamkanlah, hafalkanlah. Dan kita pun Islam itu adalah keselamatan untuk menuju kepada Allah. Ya. Karena saya maksudkan tadi semua manusia, ya. Semua manusia dimasukkan nur iman ke dalam lubuk hati. Apakah mereka itu ada atau tidak? Ya. Di dalam agama Islamnya juga tidak memperhatikan yang demikian. Apalagi kepada agama lain. Ya. Ini. Sebelum selagi artinya kita masih baru dilahirkan sudah dimasukkan nur iman. Dan kemudian hawa nafsu merajalela karena hawa nafsu ini tidak ada tempat. Inilah maka diambil oleh setan iblis mengajari dia ini mengolah, ya, memperhatikan, nah ditelitinya. Karena nur imannya apabila dia sudah hati keluar, maka hawa nafsu itu tidak ada harga. Hawa nafsu itu tidak sama sekali artinya bercampur gaul dengan itu. Maka inilah ya kegunaan tugas dia tadinya. Maka kata Aribilah itu berarti orang-orang yang sudah marifat. Siapa? Maulana Said Abdullah bin Ibrahim Muromni rahimallahu di dalam kitabnya Tuhfatul Mursalah. Kitabnya yang bernama Tuhfatul Mursalah, ya. Apa? Segala mungkin yang maujud, yang hurid. Nah, ini segala mungkin yang maujud, yang hurid, termasuk kita nih, ya. Nah, segala yang mungkin, yang maujud, yang ada, yang hurid di luar ini, ya apa maksudnya? Ya, kata Ibrahim tadi, pada sekira-kira wujudnya yaitu ainul wujudul haq. Ya, yang sekira-kira mungkin ini arti ainul wujudul haq. Arti namanya daripadanya Allah sama sekali. Dari mana kalau tidak dari dia? Ya, ini. Jadi wujud hak ain subhanahu wa ta'ala sekira-kira zuhirlah mungkin ini lain daripada Allah SWT. Memang zuhir, tetapi zuhir ini oleh karena kita bisa melihat, nah oleh karena itu ada penerangan atau cahaya, ya. Nah inilah ialah jangan ada kita bisa melihat ini karena kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pada wujudnya yaitu ain wujudullah, nyata dengan adanya Allah SWT.
Jadi nyata segala macam dengan wujudnya Allah. Ya. Misalnya, nah, ya, itu seperti bue ini ombak, ya. Bue ini dari ombak dan akan dia, yaitu jadi daripada air yang beku, ya. Maka sekalian ini daripada sekira kita hakikat ainul wujudul air. Nah ini, ya. Jadi ini maksudnya segala mungkin ini kita ini seperti rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, batu itu segala mungkin galang. Itu artinya ialah dengan wujudul Allah. Ya. Nah makanya ini satu musyahadah. Nah kita biasakan musyahadah. Ya. Ini untuk menunjukkan kepada musyahadah bahwa segala ain-ain atau mungkin ini karena daripada Allah, maka kita pun melihat, menyatakan itu hati, jangan mata. Mata bukan mata yang tugasnya melihat, bukan. Tetapi tugas ini hati, bahwa ini daripada sinar atau cahaya daripada Allah SWT. Mari kita lihat, oleh karena ini hati nyata. Nyata apa? Wujud ainul, wujudillahi ta'ala. Nah itu. Nah maka kita biasakan bahwa musyahadah. Ya. Nah musyahadah, kemudian kita zuk, akhir baru terbuka kasam. Zuk. Ya zuk itu artinya bahwa ngerasa. Zuk apa ini? Zuk daripada hidup, ya. Kalau zuk badan ini merasakan itu makan, minum, makan asam-asam, makan cabai pedas, makan gula manis, itu jasad itu. Kita pun sendiri tidak bisa mencari orang lain. Sekarang kamu makan pedas, cabai. Kalau saya tanya apa dia, cabai, pedas itu. Cabai pedas, kamu pedas, apa dia? Bisa kamu menceritakan? Sama-sama makan, tidak bisa cerita apa. Ini masalah zuk. Kalau masalah cerita, pacar saya ceritakan. Siapapun kalau masalah cerita pasti bisa diceritakan. Kalau zuk ini sama-sama zuk, tidak bisa, ya. Jadi makanya saya sampaikan ini yang betul-betul arti rasa kita masing-masing. Nah, saya minta betul-betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada, pasti nyata, ya. Nah, ini pasti nyata. Kenapa? Arti nyatanya segala sesuatu dengan kenyataan wujudnya Allah SWT itu. Ini musyahadah. Nah supaya kita namanya segala masalah yang musyahadah, muqarabah, mujahadah, ya. Nah masalah zuk, ya. Nah masalah kasab itu arti satu istilah. Ini harus kita perhatikan agar kita betul-betul artinya kita merasakan. Sekarang kamu kasab gak? Sama sekali. Artinya apa? Terbuka. Kamu ngerti. Saya sampaikan, kamu mengerti. Itu namanya kasam. Rupanya saya tidak nanya. Ya, apa di rupanya tidak. Itu namanya kepahaman kita masing-masing, ya. Ini yang bahwasanya ainul wujudullahu ta'ala misalnya seperti ialah air lautan, ya. Air lautan bergelombang, berombak-ombak, maka menimbulkan itu buih, ya.
menimbulkan buih. Ya, kalau saya nanya kenapa? Kenapa itu gelombang tadi hilang kemana? Bisa dijawab, ya. Nah, gelombang kemana hilang? Ke air. Buihnya itu baik kayak karena asalnya dari air yang beku. Gelombang bergelombang, berhenti gelombang, balik ke air. Dan habis yang buih itu hancurin balik ke air. Begitu juga kita kalian ini. Ini tampilan. Kalau kita balik kemana? Orang mati. Istilahnya balik kemana? Kita balik kepada, maka kita ini minallah wabillah walillah. Nah ini paham. Dari Allah, wabillah dengan Allah, walillah hanya Allah. Ya. Dari Allah, dengan Allah, hanya Allah. 3 macam. Ya, ini yang maksud ini ya. Kalau kita namanya tidak kembali itu namanya sesat. Nauzubillah. Maka disinilah Islam mengajarkan bahwa kalau tidak tahu Tuhan itu sesat. Ya. Nah, jadi kalau sesat, bertanya kepada siapa? Ya, bertanya kepada diri sendiri. Kemana harus aku nuntut Tuhan? Kita sendiri. Bertanya ke orang lain, bertanya tidak tahu juga, tidak tahu Tuhan. Nah, ya, nah jadi sekarang kita di dunia nak belajar, di akhirat dekati lagi pelajaran ini ya. Nah, kita ini kadang-kadang paham itu macam-macam ya. Nah, betul macam-macam tadi kamu yakin lah yang sebenarnya kita nuntut kepada Allah. Karena nuntut itu diwajibkan bukan mencari. Bukan mencari Tuhan, bukan. Istilahnya firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni. Ud'uni astajib lakum, firman Tuhan. Artinya ud'uni, tuntutlah olehmu ni wikoya, ni akan aku. Istajib lakum, niscaya ku tunjukkan. Jadi kalau nuntut Tuhan tunjukkannya. Kenapa enggak? Kamu mencari hati orang dak kati dah. Ya, mencari duit itu udah kati sebenarnya. Ngapa? Dapat banyak habis, dapat sedikit habis. Itu dak kati namanya. Uduni ini ialah ketut yang sebenarnya. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuhan nuntut dengan Tuhan ini, nuntut arti kita nuntut ilmu supaya nanti Tuhan dapat. Ini dah uduni pinta olehmu supaya dikabulkan Tuhan. Itu salah mano, salah penyampi kan. Kau nuntut di Tuhan, kalau kau nuntut aku tunjukkan kau. Nah, jadi kita tahu ini berarti ditunjukkan oleh Allah SWT ini. Nah, jadi oleh karena itu artinya dia ini nunjukkan. Ya, nunjukkan kalau kamu artinya kamu tuntut. Sesuai kita tidak tahu, kamu tidak nuntut tidak tahu. Ya. Maka kata setengah arif artinya orang yang sudah sebagian setengah, bukan seorang itu setengah, bukan sebagian orang arif, orang yang sudah
makrifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula alam ini ya, bermula alam ini nutfatul haq, kacau yang bening melihat Tuhan. Tahu tak? Alam ini untuk melihat Tuhan. Terjengok di kipas angin alam. Kau nak nuntut, tuntutlah. Apa? Ini menunjukkan nutfatul haq, kaca yang bening. Ini kita yang hati tumbuh-tumbuhan baru tumbuh, itu nutfatul haq, kaca yang bening. Kita cangkir alam, kamu tengok ini. Jadi semuanya ini menunjukkan nutfatul haq. Jadi salah niat kita nih. Tuhan banyak-banyak buat ini supaya tahu apa saja yang ada dalam dunia ini itu buatan Allah SWT, supaya tahu dengan dia. Nah, ini Allah SWT itu lebih senang kita kenal dengan dia. Ini kegunaannya. Kenal dia ini lebih senang. Iya. Kata setengah cermin itu hak Allah ini ialah kata Syekh Al-Akbar wal Kibriatil Ahmar qadasahullahu, di dalam khusus, kitab yang khusus. Dan apabila adalah hak Allah SWT itu bikoyah, ya, bikoyah itu hamba sesuatu wajah, yaitu keadaan hak Allah Ta'ala itu zuhir dalam cermin hak Allah. Jadi kalau kita melihat cermin ini, semua cermin, nanam ubi kayu cermin, kita melihat kacang berbuah cermin, melihat bulu tumbuh cermin, ya, melihat batu berserakan cermin, melihat manusia cermin. Yang kita ceritakan, yang kita umpan manusia ini, ya, itu daripada Allah SWT sendiri. Ini. Jadi kalau kita benci kepada manusia, tidak setuju kepada manusia, kamu itu ngapo? Apa dia? Kamu tidak setuju dengan sesama manusia. Nah itu. Apalagi terhadap kita kepada orang tua, kita hormat. Nama kedadak orang tua kita tidak lahir, orang karena kita lahir adanya itu dengan orang tua, itu maksudnya. Kalau udah kata orang tua tidak ada lahir, ya. Ya, maka engkau katalah hai salik. Jadi wahai orang yang belajar, ya, wahai salik, sekalian yang wujud yang zuhir, sekalian yang wujud yang ada yang zuhir, ini maksudnya ini barang yang engkau kehendaki dengan segala itibar berlain-lainan. Memang yang ada lain-lain, ya, bukannya sama, bukan. Barangkali kalau sama bingung kita, ya lah, mana yang Tuhan, ya. Oleh karena macam-macam inilah, maka ada, ya, kipas angin bentuk lain, TV bentuk lain, namanya lemari bentuk lain, ya. Oleh karena lain-lain inilah tahu dengan Tuhan. Jadi makanya saya masukkan tadi, bermusahadalah. Maka lebih dahulu saya anjurkan kamu itu mujahadah. Mujahadah itu memerangi hawa nafsu dan serta melawannya. Ya, ini mujahadah namanya. Jangan ada mujahadah. Kalau kita tidak merangi kepada mujahadah pada diri kita ini, maka dilawan oleh hawa nafsu. Ya, kapan hawa nafsu sudah mana uang tidak setuju dibuat. Ya,
Itu namanya hawa nafsu. Nah kan kita lawan. Ya. Nah itu mujahadah. Nah, jadi yang pertama sekali adalah mujahadah melawan hawa nafsu serta menjauhi daripada itu hawa nafsu. Itu mujahadah. Ya, mudah-mudahan dalam arti perjuangan kita di dalam kehidupan kita ini, ya Allah akan bukakan dengan rasionya, ya, dengan buka rasio. Dan kita pun rajin nuntutnya. Jangan kita rajin. Dunia ini apa kita mati tinggal. Kau mencari dunia sebanyak-banyak kapan mati tinggal. Kita bukti ngapo yang selama ini paling-paling dikirim uang 3 lapis. Paling-paling. Kate uang ngirimi duit. Tidak ada mengirimkan harta benda. Di dalam dunia ini payah-payahan. Kadang-kadang tahan bebala untuk merebut dunia. Tapi yang merebut Tuhan tidak pernah terjadi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu, ini memang arti perjuangan kita hidup melawankan hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu ini memang Allah buatkan niat supaya kita ada gawe. Kalau tidak dibuat kan gawe gitu nih. Ya. Nah, itu. Jadi sesuai namanya malaikat tadi, dia tuh udah kati gawe, nah buat gawe kati loka dia buat nembang kayu. Ya, nak buat artinya pabrik-pabrik segala macam dak kata dia nak buatnya. Malaikat namun ya. Kata nafsu sudah. Lama dia ada nafsu coba nyalon presiden ya. Dia ada nafsu. Macam menang uang diajak juga lo ya. Uang dah tahu. Cucuk aja, cucuk. Tapi dia kata nafsu. Syukur. Makanya itu malaikat itu artinya tidak tahu dengan Tuhan. Ya, tidak marifat dia dengan Tuhan. Itu. Kalau sama halus, Tuhan halus, dia halus, baca bertemu. Tidak lain. Ya, nah, walau jin juga, ya, jin itu yang sebenarnya ada jin kafir, ada jin Islam. Ya. Kalau jin kafir ngeladen wong ilmu kebatinan. Kalau wong ilmu kebatinan dia diladeni oleh jin kafir. Ya. Nah, saya tahu karena saya memang gawe kenyo. Sebelum mati pengajian saya, ya, banyak anak murid saya waktu artinya kebatinan. Ya, kalau saya panggil datang nggak? Nah, cuman pada waktu itu setelah saya ngaji, memang saya usir dia nih, ya. Nah diusir ini dekati alas temuan ngusir dia ya. Cuman pada waktu itu jin banyak. Nah kau ini yang gagah juga ya. Namanya seperti manusia itu lah. Sanudin ado, Arim lagi ado, Baharudin ya. Nah kau ini yang gagah ya. Jin nama jin kafir tadi. Tolong ambilkan duit aku di bank 10 juta aja. Tidak berani. Tidak berani Tuhan ya. Dia ingatkan kita Tuhan, bukan saya, bukan guru, bukan. Tidak berani Tuhan ya. Kenapa? Rupanya banyak musuh di bank itu ya. Tidak berani. Takut juga kami mati ya pokoknya. Nah berani. Jauh kalau kamu udah berani. Itu Allah sekun supaya ini. Jangan marah terus ya ini. Nah itu. Kalau jadi Islam memang galak. Misik-misik dia nak elok. Nah ini. Ya silakan. Cuma galak jawilan pula. Tuan, nah saya nanti hidung belah kamu nih.
banyak cerita, ya. Oh, cerita ngatur orang tidur. Diperhatikan ada, no, tidur ya. Nah itu jin Islam, ya. Nah jadi namanya pastilah itu kapan orang kebatinan pasti jin. Nah sekarang udah galak lagi, jauh. Mana ada gitu lari dia, ya. Udah warak lagi. Apalagi kita mengaji tidak berani lagi. Maka tatkala di rumah mustika itu uang ilmu jin itu. Ilmu jin Pak Mustika itu. Sewaktu saya masuk ke rumah itu gelap. Jin. Aku diamkan. Pernah aku diujinya. Masuk kamar dia itu, siapa masuk kamar dia itu, mendak izin dia, tolak kayu kening. Ya aku tidak diujinya. Hati-hati ya. Aku diam baik. Aja udah aja. Ujung jauh, nah itu dia ujung dah. Tidak galak juga di mana. Nah itu. Ini uang ilmu jin itu. Aku ngajari uang ilmu jin. Mampus begini ganti lagi dah. Nah itu. Ya. Jadi jangan takut-takut dengan jin. Sama baik. Jin ini dan manusia ini diwajibkan untuk nuntut Tuhan. Karena Tuhan berfirman, lama kau ngerasa pintar napa caknya. Ya maksarul jinni wal insi, wahal jin dan manusia. Ini stata'tum. Kalau kamu sanggup min aktoris samawati wa ar, kau tembuslah langit dan bumi, tembus. Latan pudu, intan pudu, latan pudu. Kamu tidak bisa ilah berserta kecuali itu pelajaran. Nah, ini wahai jin manusia, kalau kamu sanggup tembuslah olehmu bumi langit ini. Perhatikan, ya. Nah, itu diperintahkan oleh Tuhan kalau kau tahu. Kenapa? Kapan kita arti maksud ini yang 7 kuda kati tadi, ya. Nah, memang arti tidak ada sesuatu pun. Langit dah kati, bumi dah kati. Bayangkanlah. Apa yang ada? Nah, apa yang ada? Inilah Tuhan yang sebenarnya. Ya. Intan bodoh, latan bodoh, kamu tidak bisa. Ila beserta dengan pelajaran. Nah, jadi ya memang ditunjukkan oleh Allah, ya. Intan bodoh tadi pasti kamu tidak bisa. Ya, kecuali bisa tonton itu dengan satu pelajaran yang kamu ngerti ini memang tidak ada bumi. Kenapa kamu? Kita udah kati. Nah ini latihlah diri kamu supaya panah kalau macam itu. Ya panah besok. Kadang-kadang itu masuk. Ya, nah ini bukan masuk-masukan, bukan. Hilang dah ketika dia. Ya, ini namanya kita jadari sendiri. Kadang, nah mana aku tadi? Nah, belum kau dengar rasa itu. Nah ini yang aku masukkan ini ya. Kemana aku tadi? Nah inilah rasio masing-masing. Saya baca diketahui oleh diomong ke orang lain, ya. Manalah. Artinya ini ya, kita berada pada Allah. Istilahnya Allah itu tak kita masuk ke sini. Nah,
yang berjalan, yang mana ini yang sebenarnya tuh, mano itu. Nah ini ya, ini yang saya mintakan itu yang betul-betul bahwasanya Allah SWT itu di mana saja kamu berada, disitulah engkau berhadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ya saya sampaikan ini yang betul-betul ya bukan main-main ya, supaya kita ini mengetahui, sama sekali tahu, sama sekali ngerti ya. Ya, kati lagi nak belajar ini di akhirat kati lagi. Maka kadang-kadang ketemu itu di dalam kubur kita ini ada masih kadang-kadang ngatakan uang itu dalam kubur itu belum disiksa. Masih dalam kubur, kau macam-macam pula ngomong. Ngomong ke tubuh nak ngajar itu bujanya ya. Kau macam ngomong mainnya. Jangan kau bacingnya ngomong ini. Ya. Nah, jadi maka hal ini siksa kubur segala macam itu sebenarnya memang nakuti. Karena yang ditanya itu orang yang tidak tahu. Ya. Kapan tahu? Tidak tanya lagi. Ya. Lama kamu tahu siapa nanyanya? Marabuka. Siapa Tuhan? Tahu dah Tuhan kamu? Dia nanya tuh buat lagi dimalukan. Kamu sudah tahu. Nah, maka inilah pada jemaah sekalian rajin-rajin dalam hal ini supaya kita cepat mendapat. Sebelum kita mati kita sudah tahu. Ini yang sebenarnya inilah yang dikatakan tadi dalam kitab ini aribila. Artinya orang marifan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, ialah wahai sekalian yang maujud pada zuhir ini, pada yang engkau kehendaki dengan segala itibar itu berlain-lain. Jikalau engkau kehendaki, maka engkau kata yaitu makhluk yang zuhir di dalam cermin hak Allah Ta'ala dengan itibar keadaan hamba itu wikoya akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhulul kasro bil wahda, memandang yang banyak pada yang satu. Nah, artinya memandang banyak segala-galanya ini. Inilah maka dijengok dengan Allah Ta'ala. Maka juga kata tadi ya, wa man nazara ila syai'in wa lam yarallahu fawal batin. Jadi kalau kita memandang kepada sesuatu, memperhatikan itu hati, nah ya, itu kita memandang kepada Allah. Itu maka suhud. Namanya suhud. Ya. Nah, suhud bukan mujahadah, bukan muqarabah. Suhud. Ya, artinya nah suhudlah kita bahwa segala sesuatu ini datang dan akan mungkin datang dewe, akan mungkin jadi dewe. Nah, kita manusia Tuhan itulah yang memerintahkan. Itu makanya kalau kau tidak terpandang maka kamu itu batal ya. Nah, ini saya masukkan ini berarti tidak akan berhasil ya. Jadi mudah-mudahan dalam arti pelajaran kita sedikit ini mudah-mudahan akan masuk di dalam hati kita masing-masing ya. Allah akan membukakan dengan rahasianya. Amin ya rabbal alamin.